Pemirsa, tim forensik ungkap hasil autopsi jasad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN, di mana terdapat luka di leher dan dada. Sementara usai menangkap 4 orang penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, polisi kini memburu otak pembunuhan. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menemukan luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BUMN yang tewas dibunuh. Selain itu, tim forensik juga menemukan luka benda tumpul di tubuh korban baik di bagian luar maupun dalam. Jenazah menggunakan pakaian batik, coklat, dan celana panjang coklat muda. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Sebelumnya, polisi menangkap salah seorang penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Pelaku dan komplotannya menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, 3 pelaku lainnya telah ditangkap. Polisi kini mengejar tersangka lain yang diduga sebagai otak pembunuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menilai penculikan disertai pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan secara berencana. Menurut Reza, pelaku sudah melakukan kalkulasi yang matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif. Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku. Itu insentif. Elemen ketiga yang juga harus dihitung adalah terkait dengan sumber daya. Di tempat seperti apa, alat melumpuhkan korban jenisnya apa, berapa orang yang harus dikerahkan untuk menculik korban, kemudian akan dibawa ke tempat seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu berkaitan dengan instrumen atau sumber daya. Dan yang keempat yang juga tidak bisa dikesampingkan adalah elemen terkait dengan risiko. Bahwa para pelaku maupun orang yang mempekerjakan para pelaku sudah memperhitungkan risiko apa yang akan mereka hadapi dan bagaimana kemudian mengatasi. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi mengenai komplotan curanmor bersenjata api beraksi di kawasan Indekos Elit Jalan Pilar Baru, Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tak tanggung-tanggung para pelaku menggasak 2 unit sepeda motor milik penghuni kos. Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku mencuri 2 unit sepeda motor sekaligus milik penghuni kos di Jalan Pilar Baru, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pelaku ini kerap menyasar motor penghuni kos, terutama di pagi hari saat gembok pagar sudah dibuka penjaga kos. Aksi para pelaku sempat terpergok warga, namun pelaku menodongkan senjata api dan berhasil melarikan diri. Dua motor sekaligus. itu motor milik Kosan. penghuni kos ya bang ya? Penghuni kos. Bang, yang abang tahu informasinya seperti apa bang? Dia sih kayaknya dia nih yang pakai baju oranye ini kan ada di videonya. Iya. Itu katanya bau sempi. Oh. Sempat ada yang itu cuman ditodong bau sempi. Oh, sempat ada yang mergokin gitu. Pada saat udah motornya udah digasak ya? Gasak. Mau dikejar juga kan dia bau sempi. Oh gitu. Warga juga mungkin warga yang lihat takut dia ya. sendiri kok ada sepi sih masih Iya. Bang. Kasus pencurian sepeda motor diakui warga sudah terjadi berulang kali. Saat ini,
Kasus pencurian masih diselidiki Kepolisian Sektor Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan komplotan pencurian sepeda motor oleh polisi di Majalengka, Jawa Barat diwarnai tembakan peringatan. Para pelaku menyasar rumah kos sebagai lokasi pencurian. Polisi dari Polres Majalengka mencegat kendaraan yang dibawa salah satu pelaku komplotan pencurian sepeda motor dengan memberi tembakan peringatan ke udara di wilayah Trisi, Indramayu. Komplotan pencurian sepeda motor lintas kabupaten dari Indramayu dan Majalengka ini berusaha kabur. Dua pelaku telah beraksi di wilayah Indramayu, Cirebon, dan Majalengka dengan sasaran tempat kosan. Dalam aksinya terakhir di wilayah Majalengka, kedua pelaku beraksi mengambil motor metik. Pelaku merusak kunci motor dan membawa kabur. Kasus pencurian ini disadari korban setelah pagi hari. Penangkapan komplotan spesialis pencurian sepeda motor ini di tempat persembunyiannya di wilayah Indramayu. Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Itu satu tempat atau memang berbeda tempat mana? Di satu kecamatan, kemudian berbeda-beda blok ataupun RW mungkin ya. Masih ada DPO lainnya, Komandan? Masih, kami sedang melakukan pendalaman. Hingga saat ini polisi gabungan masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lain yang identitasnya dan lokasi telah diketahui. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Beraksi di 13 TKP di wilayah Nanggalo, Kota Padang, seorang residivis kasus pencurian kembali diringkus polisi usai terekam mencuri di sebuah kos-kosan. Pelaku menangis saat diperiksa polisi. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap residivis pelaku pencurian di sebuah indekos di daerah Kampung Kandis, Nanggalo, Kota Padang. Otonya matikan, otonya ucup keluar. Aksi tersebut terekam CCTV pemilik kos. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak 3 unit telepon genggam. Pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot tersebut tidak dapat berkutik saat dibekuk petugas. Wajah sangarnya sekejap hilang saat diinterogasi polisi. Ingat apa? Ingat dosa. Ya, ingat dosa kamu. Pelaku menangis terisak-isak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Awak di mana? Dia meninggal, awak. Dia sakit dia nak. Oi. Kepada petugas, pelaku mengaku telah beraksi di 13 TKP di wilayah Nanggalo. Kita amankan si pelaku merupakan residivis kasus yang sama di tahun 2019. Jadi si pelaku ternyata juga residivis yang sudah pernah masuk menjalani hukuman dengan kasus yang sama, pencurian dengan pemberatan juga. Kemudian kita interogasi si pelaku tersebut, ternyata si pelaku langsung mengakui perbuatannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.